Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109 dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan video terkait kuis kedua mengenai aturan produksi suatu tata bahasa. Jadi langsung aja kita sebelumnya review dulu untuk tata bahasa reguler. Jadi suatu FSA menganggap suatu bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Jadi kalau dibuat diagramnya itu bentuknya sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini ada state A dan juga state B. Kemudian ada kumpulan stringnya atau inputnya itu berupa A, B, C. Yang mana kemudian mesin ini dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler, yaitu bentuknya A closure, C concat, B closure. Di sini kita tahu bahwa state A dia diberikan input A, dia akan looping ke dirinya sendiri. Di sini ada dan diberikan input C akan menuju ke final state yaitu B, dan B ini looping ketika diberikan input B. Jadi bisa dilihat notasinya itu A closure, C concat, B closure. Selanjutnya itu aturan produksi dalam tata bahasa reguler. Itu ada simbol alfa dan beta, dimana ini cara membacanya itu A menghasilkan atau menurunkan beta. Nah, A itu berisi satu simbol variabel. Ini yang dimaksud variabel beta, dan beta ini berisi suatu simbol variabel atau terminal. Nah, terminal ini biasanya kita kenal sebagai input. Selanjutnya ada V. Di sini simbol V itu untuk variabel non terminal, dimana masih bisa diturunkan. Contohnya itu variabel A, B, dan C. Kemudian dari simbol terminal itu adalah hasil yang diturunkan. Ini biasanya kita kenalnya dengan inputan ya, kayak contohnya ini inputnya bisa input A, B, C, atau 0, 1 gitu, atau 0, 9, dan lain sebagainya. Nah, jadi variabel yang dimaksud tadi itu kita kenal dalam FSA-nya itu sebagai state gitu. Nah, selanjutnya ada epsilon. Epsilon ini ya string kosong. Selanjutnya di sini ada tuple. Dalam tata bahasa formal itu dinyatakan dengan 4 tuple, di mana V itu adalah simbol variabel, dan T itu adalah terminal, kemudian S itu sebagai simbol awal, dan P itu sebagai himpunan aturan produksi. Nah, di sini kita bisa merumuskan aturan produksi dari suatu FSA. Sini kita diberikan contoh. Jadi di sini kita tahu ada state key 0, key 1, key 2, dan juga key 3. Final state itu ada di key 2, sedangkan start state-nya itu ada di key 0. Di sini inputannya kita punya 0 dan 1. Nah, jadi dari sini kita bisa merumuskan aturan produksinya, di mana key 0 kita notasikan sebagai state awal atau S, dan kemudian input 0 dia menuju key 1. Nah, key 1 ini kita notasikan sebagai A. Nah, selanjutnya aturan produksinya itu jadinya S input 0 menghasilkan A. Ini S menghasilkan, di inputin 0 dia menghasilkan A. Kemudian A dengan input 1 dia ke B, key 2. Oh sorry, jadi yang pertama key 0 kita notasiin sebagai S, dan key 2 ini sebagai key 1 sebagai A, key 3 sebagai B. Ya. Kemudian kita lanjut ulang dari tadi di sini. Sini kita key 1 atau key 0 ini. Nah, key 0 ini kita simbolkan sebagai start state atau S. Yang kemudian kita inputkan 0, dia menuju key 1 atau B, dan key 1 ini kita atau A. Kemudian kita simbolkan dia sebagai A. Selanjutnya aturan produksinya itu jadi S input 0 dia menghasilkan A. Di sini S input 0 menghasilkan A, makanya di sini kayak gini. Terus kemudian input A diinputin 1, A key 1 ini diinputin 1, dia menuju ke key 3.
atau ke B. Dan di sini A input 1 dia ke Q2 juga. Nah, Q2 ini kan merupakan final state dan dia juga tidak memiliki input tertentu dari Q2 ini. Nah, kita bisa tulis aja dia itu A input 1 menghasilkan B, atau A input 1 dia menghasilkan 1. Ya. Selanjutnya Q3. Nah, Q3 ini kita notasikan sebagai B. Dimana B kita inputkan 1, kita inputkan 0, dia menuju ke Q0 dan menghasilkan 0 ke state awal atau S. Dan kemudian Q3 kita beri inputan 1 itu juga ke Q0 atau ke state awal atau S. Jadi kalau dibuat konfigurasinya itu kita bisa di sini V sebagai variabel, kita punya S, A dan B. Kemudian terminalnya kita punya 0 dan 1. Kemudian state awalnya kita notasiin S. Kemudian ada P. Itu kita tahu hasil inputan yang ini, yaitu S input 0 dia akan menghasilkan A input 1 menghasilkan B atau 1, dan atau kemudian ada B input 0 menghasilkan S atau input 1 menghasilkan S, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua. Di sini kita step pengerjaannya sama kayak tadi, seperti sebelumnya yang udah kita kerjain tadi. Itu kita notasikan dulu, yang mana Q0 kita jadikan S, Q1 kita jadikan A, Q2 kita jadikan B, Q3 kita jadikan C, Q4 kita jadikan D. Nah, Q5 ini dia tidak menerima, bisa diabain aja karena dia tidak memiliki inputan ke state manapun, jadi ini bisa dihapus kayak gitu. Nah, kemudian kita ke state yang awal, start state, atau kita sebut sebagai S, kita notasikan sebagai S. Jadi S ini kita inputkan A akan menghasilkan S dirinya sendiri, kemudian dia mengarah ke dirinya sendiri, kemudian S kita inputkan B, dia menuju ke Q1 menghasilkan Q1 atau A. Jadi aturan produksinya itu S input A dia menghasilkan S atau B, atau S input B itu menghasilkan A, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke B. Di sini kita punya epsilon atau himpunan string kosong. Jadi A string kosong dia ke B, jadi langsung ke Q1. Atau A menghasilkan B atau menghasilkan C. Dan di sini ada atau epsilon. Itu kenapa di sini ada epsilon? Itu kenapa sih gitu? Jadi di sini tuh adanya epsilon itu karena Q1 ini atau variabel A itu kan final state. Jadi kita notasiin di aturan produksinya itu sebagai epsilon gitu. Jadi makanya di sini ada epsilon. Nah, selanjutnya itu B Q2. Kita inputkan A di menuju dirinya sendiri. Jadi B input A menghasilkan B atau B input B menghasilkan input D. Q4 itu kan D. Kemudian kita ke Q3. Nah, Q3 atau C ini kita inputkan A, dia seharusnya dia menghasilkan Q5. Jadi berhubung dia itu Q5 nya tadi kita hapus atau kita abaikan karena dia dead state, jadi nggak perlu ditulis gitu, jadi abain aja. Kemudian C tadi kan C input B, dia menghasilkan D atau Q4. Selanjutnya D atau Q4 kita inputkan A menuju A atau Q1 dan menghasilkan A. Jadi di sini input A menghasilkan A. Kemudian epsilon. Nah, karena Q4 tadi merupakan final state di sini,
Jadi notasikan sebagai simbol epsilon kayak gitu. Nah, di sini karena aturan produksi yang dihasilkan oleh variabel C, jadi cara bacanya yang D ini itu kan dia Q4 ini diinputin A itu menuju ke Q1, atau bacanya D input A menghasilkan A. Tuh, D input A menghasilkan A. Terus ini kenapa ada epsilon? Karena di sini Q4 itu final state kayak gitu. Dia tidak ini lagi. Nah, di sini karena aturan produksi yang dihasilkan si C itu input B menghasilkan D, input A menghasilkan E. Nah, karena E di sini merupakan state Q5 yang dimana dia dead state, maka ini bisa diabaikan saja. Jadi dan ini adalah hasil konfigurasinya. Saya rasa cukup sekian untuk aturan produksi, merumuskan aturan produksi dari suatu FSA. Saya akhiri, apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.